Kabar ini memulai petualangan Tintin baru. Cerita dimulai di tengah lautan yang tenang. Tintin dan Snowy menikmati perjalanan di kapal pesiar megah. Yuk kita teruskan pembukaan komik ini. Di tengah lautan yang tenang dan berwarna biru kehijauan, sebuah kapal pesiar megah melaju dengan anggun. Bendera hijau kecil berkibar di puncak tiangnya sementara cerobong asap yang tinggi menjulang di atas geladak. Di sisi lain sebuah perahu layar kecil dengan layar merah yang terkembang melaju perlahan tampak kontras dengan kapal raksasa di kejauhan. Ombak kecil mengayun perahu kayu itu dengan lembut, hari cerah angin laut bertiup sepoi-sepoi. Di atas dek kapal Tintin dan Snowy menikmati perjalanan berlayar. Tintin bersandar di pagar kapal menikmati pemandangan lautan yang terbentang luas. Ia mengatakan kepada Snowy bahwa ini adalah kehidupan yang menyenangkan, sebuah liburan yang tenang dan damai. Snowy terlihat duduk di sampingnya mendengarkan kata-kata Tintin sambil ikut menikmati angin laut. Namun Snowy tidak sependapat dengan Tintin. Ia merasa bosan dengan perjalanan yang terlalu tenang dan menganggapnya membosankan. Tintin memberitahu Snowy bahwa besok mereka akan tiba di Port Said dan bisa turun ke darat untuk sehari. Ini memberi sedikit harapan bagi Snowy yang menginginkan sesuatu yang lebih menarik terjadi. Tintin kemudian melanjutkan penjelasannya bahwa setelah dari Port Said mereka akan menuju Istanbul dan akan turun juga di sana. Snowy masih tampak kurang tertarik, tetapi tampaknya perjalanan mulai memiliki beberapa perhentian menarik. Kini diperlihatkan sebuah peta perjalanan kapal yang menunjukkan rute yang dilewati. Kapal berlayar melewati beberapa kota penting seperti Marseille, Napoli, Tunis, Piraeus, Istanbul, dan Port Said. Rute ini membawa mereka melintasi Eropa, Asia, dan Afrika. Tintin melanjutkan pembicaraan dengan menyebutkan bahwa setelah dari Istanbul mereka akan melewati Piraeus, Napoli, dan Marseille lalu pulang melalui Selat Gibraltar. Ini menegaskan bahwa perjalanan mereka masih panjang. Tintin menganggap perjalanan ini sebagai pengalaman yang menyenangkan, tetapi Snowy tetap merasa kebosanan. Snowy bahkan bercanda bahwa akan lebih seru jika ada orang yang jatuh ke laut agar perjalanan ini menjadi lebih menarik. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang berteriak minta tolong. Tintin dan Snowy segera menoleh dengan ekspresi kaget dan heran. Sepertinya ada insiden yang akan membawa mereka ke dalam petualangan baru. Dari kejauhan terdengar suara seseorang yang berteriak meminta bantuan. Tintin dan Snowy segera tersentak dan melihat ke arah sumber suara tersebut. Seorang pria berjas hitam berlari dengan panik sambil berteriak, "Stop! Stop! Tolong! Tolong!" Tintin bertanya, "Stop siapa, apa, di mana?" Ternyata orang itu sedang berteriak meminta bantuan untuk menyelamatkan sebuah kertas penting yang terbawa angin. Ia berteriak bahwa itu adalah papirus miliknya. Pria tersebut mengungkapkan bahwa kertas itu adalah papirus miliknya yang tampaknya memiliki arti penting. Pria itu semakin panik dan berteriak meminta tolong, sementara Tintin segera berinisiatif untuk membantu seraya berkata, "Akan saya ambilkan." Di sisi lain Snowy tampak bersemangat dengan situasi ini dan menganggapnya sebagai kesibukan baru. Sementara itu seorang petugas di kapal juga mendengar jeritan minta tolong. Dia menoleh ke arah Tintin yang sedang berlari mencoba menangkap kertas papirus itu. Sementara Tintin berusaha mengambil kertas yang terbang itu, petugas kapal buru-buru mencoba menghentikannya dan berkata, "Hei orang muda, jangan coba lari. Mau apa kamu?" Sepertinya Tintin disalahpahami sebagai seseorang yang mencurigakan. Tabrakan terjadi tanpa sengaja, kepala Tintin menabrak perut petugas yang menghadang itu. Mereka berdua terjatuh. Saat mereka masih terjatuh, pria berjubah hitam dan bertopi tinggi berlari terus berusaha mengambil kertas yang tertiup angin. Dia cemas dan berkata, "Stop! Aduh, nanti jatuh ke laut." Orang misterius itu mencoba meraih kertasnya, tetapi dia terlambat. Akhirnya pria itu hanya bisa berteriak, "Terlambat!" karena kertas tersebut benar-benar jatuh ke laut. Ia tampak sangat kecewa seolah-olah dokumen tersebut adalah sesuatu yang sangat penting baginya.
Setelah Tintin dan petugas itu berhasil berdiri dan kertas berharga itu telah hilang, Tintin menyalahkan petugas karena kejadian ini. Tintin itu mengatakan bahwa ia merasa kasihan kepada sang pemilik kertas karena kertas pentingnya telah hilang. Setelah selesai berdebat dengan petugas, Tintin pun kebingungan karena orang berjubah hitam tadi kini menghilang entah kemana. Ia berpikir bahwa sebelumnya orang itu masih ada di tempat itu. Tintin dan Snowy tampak bergegas di atas kapal. Dengan ekspresi penasaran Tintin bertanya, kemana dia? Tintin berusaha mencari pria berjubah hitam itu yang tiba-tiba menghilang. Dengan penasaran Tintin dan Snowy mulai mencari keberadaan orang tersebut. Mereka berlari di dek kapal sampai akhirnya mereka melihat pria itu. Tapi Tintin melihat dengan keheranan. Tintin merasa heran apa yang dilakukan pria berjubah hitam itu di dalam sekoci yang tergantung di sisi kapal. Dengan rasa penasaran Tintin akhirnya berdiri di sebelah sekoci itu, sementara pria berbaju hitam dengan topi tinggi sedang mendayung sekoci di kapal. Dengan heran Tintin bertanya, "Maaf tapi Anda sedang apa?" Orang tersebut dengan tenang menjawab, "Anda lihat sendiri, saya mendayung." Ia melihat orang berjubah hitam itu sedang mendayung, tetapi anehnya ia tidak berada di atas air. Tintin berkata, "Tapi sekocinya tidak di air." Akhirnya pria itu sadar dan berkata, "Betul juga. Tajam sekali penglihatan Anda." Akhirnya orang berbaju hitam itu turun dari sekoci. Dia tampak kebingungan dan bertanya-tanya mengapa dia mendayung dari tadi. Tintin mencoba memberikan penjelasan dengan mengatakan, "Mungkin untuk mengejar papirus Anda yang jatuh ke laut." Itu mungkin alasan mengapa orang tersebut bertindak aneh. Setelah beberapa saat berpikir, dia kebingungan mengapa dia berusaha mendayung. Akhirnya dia ingat bahwa dia berusaha mengejar papirus Kios, tetapi kini menyadari sesuatu, papirusnya masih ada bersamanya. Dibingungkan oleh situasi ini, Tintin bertanya-tanya apa yang sebenarnya mereka kejar tadi. Pria tersebut akhirnya mengingat bahwa yang terbang ke laut hanyalah brosur perjalanan dan bukan papirus berharga. Pria itu mengubah topik. Ia menyebut bahwa papirus itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sebuah petunjuk menuju makam Firaun Kios yang telah lama hilang. Banyak arkeolog telah mencoba menemukannya selama bertahun-tahun. Dengan penuh semangat dia memperkenalkan dirinya sebagai Sophocles Sarcophagus, seorang ahli purbakala yang bertekad menemukan makam kuno itu. Di akhir percakapan itu Tintin yang sudah tertarik bertanya tentang simbol aneh yang tertera di atas kertas itu. Sophocles menduga bahwa simbol aneh yang ditemukan mungkin adalah tanda dari kerajaan Kios. Perkataannya membuat Tintin semakin tertarik dan pria tersebut mengundangnya untuk bergabung dalam pencarian di Mesir, tepatnya di Kairo, demi mengungkap misteri ini lebih jauh. Tintin yang tertarik pun dengan cepat menyetujui ajakan itu. Akhirnya Sophocles berpamitan kepada Tintin sambil mengelus Snowy. Dia berkata, "Sampai jumpa besok." Ketika Sophocles berjalan menjauh, Tintin berdiri melihat Sophocles dan merasa bahwa Sophocles adalah orang yang aneh. Sophocles berjalan sambil melamun dan menabrak cerobong hawa kapal dengan cukup keras hingga terhuyung-huyung dan terlihat bintang-bintang berputar di sekeliling kepalanya. Setelah menabrak cerobong, Sophocles itu tampak kesakitan sambil meraba dahinya. Dia dengan sopan mengucapkan permintaan maaf dengan berkata, "Maaf Kapten." Meskipun jelas bahwa yang dia tabrak bukanlah seseorang melainkan cerobong hawa kapal. Sementara itu Tintin yang sudah berjalan menjauh, tiba-tiba dia mendengar jeritan marah, "Tolong! Jangan jalan sembarangan!" Tintin berbalik arah ke arah di mana jeritan itu terjadi. Akhirnya Tintin melihat apa yang terjadi, ternyata Sophocles lagi. Tampaknya kali ini saat dia berjalan tanpa sengaja ia menabrak seorang pria berbadan besar yang mengenakan jas hijau. Dengan ekspresi kikuk pria itu mencoba meminta maaf dan berkata, "Maaf, saya kira Anda tiang saluran udara." Namun pria berbadan besar itu sangat marah dan membentaknya dengan kasar, "Goblok!" Di akhir chapter ini, sesudah Tintin berkenalan dengan Sophocles, Sophocles diserang oleh orang besar yang tidak dikenal.
Kita cari tahu apa yang terjadi di chapter 2.